dia menyerang Pak Ganjar Pranowo dan secara khusus PD Perjuangan dengan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan ini menista Islam, anti-Islam. Nah, kami tengarai ini seseorang ini yang melakukan aksi pemfitnahan tersebut ini adalah diduga relawan Anies Baswedan. Kalau ada yang menjelekkan oknum-oknum yang kayak gini ya sudah hukumnya adalah ya kita masuk ke jalur hukum, di penjara lah buru-buru seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Masih suasana Idul Fitri ya. Iya. Awal-awal bulan Syawal ini. Bung Riano, Oska Khalik sebagai Ketua Front Kebangsaan. Ya, Ketua Front Kebangsaan ya. Relawan PDIP. Relawan Ganjar yang mendukung PDI Ya. Perjuangan. Kalau semula dulu kan relawan PDIP karena Ganjar belum dideklarasikan. Ya, Sekarang setelah Ganjar dideklarasikan, relawan Ganjar dan PDIP gitu ya. ya. Jadi lengkap. Lengkap ya. Kemudian Mas Bambang Sri Pujo Iya, siap. yang dikenal juga sebagai salah seorang lawyer ya. Iya. Selamat datang Mas. Makasih. Ya, atas kalau Mas kesempatannya. Riano ini sudah 2 kali ke sini. Ya. Saya diberikan kuasa sama beliau. Iya. Nah, ini kita padahal kan dalam suasana Idul Fitri ya. Kita mengharapkan suasananya damai, tenang ya. Betul. Apalagi kita baru saja selesai melakukan suatu hajatan besar, yaitu bulan Ramadan. Dengan puasa kita menahan segala macam, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah kita menahan segala bentuk-bentuk hawa nafsu kita. Harusnya hasilnya itu luar biasa. Nah, kalau ada orang misalnya setelah bulan puasa kemudian tetap melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi menghujat orang lain, apalagi menfitnah dan menuduh orang lain, wah ini patut dipertanyakan ini. Itu yang membuat kita prihatin nih. Kepribadiannya ya. Nah, Bung Riano, saya mendapat kabar nih, dan sudah baca juga di beberapa media, ada pihak yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP ada menistakan Islam. Yang kita bacakan seperti itu. Nah, kemudian saya dapat kabar juga Bung Riano memberi kuasa kepada Mas Bambang Sri Pujo ini untuk melaporkan pihak-pihak yang melakukan hujatan itu kepada Ganjar dan PDIP ke pihak kepolisian. Betul. Ya, betul ya. Nah, bisa diceritakan nggak kira-kira bagaimana kronologinya nih? Ya, baik. Terima kasih Pak Julfan. Jadi kemarin dulu atau 2 hari yang lalu kami bersama teman-teman dan Mas Bambang Pujo itu lawyer Front Kebangsaan telah melaporkan seseorang ke Polda Metro Jaya. Karena buat kami seseorang tersebut
itu sangat menyiarkan berita yang tidak sesuai fakta. Berita bohong, penghinaan, fitnah, dan hasutan-hasutan. Ya, dengan kata lain, dia menyerang Pak Ganjar Pranowo dan secara khusus PD Perjuangan dengan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan ini menista Islam, anti-Islam, kurang lebih seperti itu. Ya, akhirnya kami melaporkan Kan ke Ganjar Pranowo orang Islam, kan? Muslim dia kan? Iya, makanya saya juga agak prihatin, mungkin dia kurang mengenal Pak Ganjar ya, atau kurang membaca. Kalau kita semua saya kira pasti tahu bahwa Pak Ganjar ini mau lewat berita maupun TV video itu sering kita lihat sholat Jumat, sholat maghrib. Beliau ini sangat taat beribadah. Bahkan kakek mertua beliau ini pendiri pondok pesantren. Jadi apa dasarnya mengatakan beliau itu menista Islam, anti-Islam? Ya. Begitu juga dengan PD Perjuangan. PD Perjuangan itu mengadakan lembaga khusus yang bernama Baitul Muslimin. Itu ada di tingkat pusat, di tingkat daerah, seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bahkan di tingkat 2, kabupaten dan kota. Itu ada namanya Baitul Muslimin yang berfungsi diperuntukkan untuk membina dan meningkatkan kualitas umat Islam. Kegiatan-kegiatan keislaman itu penuh di situ. Ini dilakukan, artinya jelas sekali bahwa PD Perjuangan itu sangat memperhatikan dan menghargai bagaimana pembangunan umat. Jadi agak aneh kalau dikatakan menista Islam. Nah, narasi-narasi seperti ini kan harus kita hindari, karena kita keinginan agar pemilu ini berlangsung damai, aman, sejuk, tanpa pembelahan, tanpa rasa benci, permusuhan, apalagi sampai berkelahi, bahkan konflik horizontal. Kalau itu terjadi, kita semua yang akan rugi. Ya, ya. Nah, kami tengarai ini seseorang ini yang melakukan aksi fitnahan tersebut ini adalah diduga relawan Anies Baswedan. Salah seorang ya? Salah seorang, dia ketua relawan Anies Baswedan. Oh, ketua. Ketua. Nah, untuk itu kami melaporkan yang bersangkutan. Maksudnya agar hal-hal seperti ini, anasir-anasir yang mempertentangkan kelompok bangsa yang akan berkompetisi dalam pemilu 2024 ini tidak ada lagi. Artinya kita ingin memberikan peringatan dan efek jerah. Itu mereka. bentuknya tulisan ya? Tulisan dan disiarkan di banyak sekali media online, serta di-share di grup-grup WA. Artinya ini udah menyebar kemana-mana. Sudah masif ya? Masif sekali. Masif, ya. Sebenarnya kan bisa dijawab juga ya lewat tulisan-tulisan, menjawab apa tuduhan-tuduhan itu dijawab dengan tulisan. Apa itu sudah dilakukan? Ya saya kira nggak perlu ini, karena tulisan mereka dia yang mengandung fitnah ini ya, dan yang menyebar kebencian penuh hasutan, ini adalah bentuk daripada pidana kalau menurut Undang-Undang ITE, ya kan, yang ancaman hukumannya 6 tahun kalau tidak salah, pasal 28 ayat 2 ya. Dan ini saya sudah konsultasikan ke Polda maupun ke Mabes Polri, bahwa delik Undang-Undang ITE ini dengan ancaman 6 tahun, kalau ancaman hukuman di atas 5 tahun, itu yang bersangkutan harus langsung ditahan. Seperti itu. Nah, kita melakukan ini bukan ingin menjolimi seseorang, tetapi kita hanya ingin bahwa ini jadi pelajaran agar tidak dilakukan lagi ke depan oleh pihak-pihak lain, baik pihak yang menyerang Ganjar Pranowo, ya kan, maupun pihak mungkin ada yang akan menyerang Anies Baswedan, agar tidak ada itu. Gitu.
Nah, untuk itu kami minta juga kepada Pak Anies agar menertibkan relawan-relawan yang seperti ini. Agar tidak ada tudingan atau tuduhan bahwa Pak Anies ini memakai cara-cara seperti itu. Melakukan fitnah, menjelek-jelekkan pihak lawan, ya kan, dan menggunakan politik sara tersebut. Jangan-jangan itu kan yang kita tahu pada Pilgub 2017 di Jakarta itu akhirnya politik sara seperti itu, ya, bahkan ada yang jenazah yang tidak boleh disolati, ya kan, itu kan kurang baik. Memang itu akhirnya mengantar Pak Anies untuk memenangkan pilkada. Jangan-jangan cara-cara ini mau dipakai lagi. Untuk itu kami ingatkan, marilah kita bersama-sama melakukan kontestasi pemilu 2024 ini dengan damai, aman. Kita ini keluarga besar, Bang, ya kan? Keluarga besar bangsa Indonesia yang keturunan asli Indonesia, ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Dan Pak Anies pun walaupun dia keturunan Yaman, saya kira dia adalah warga negara Indonesia, ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu kita marilah bergandengan tangan, kita laksanakan pemilu ini dengan riang gembira, aman, damai, tanpa rasa benci dan permusuhan. Ya. Karena kita perlu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini. Ya, jadi kan kita mengharapkan lakukanlah sesuatu yang baik dengan cara yang baik, kan gitu. Ya. Nah, Mas Bambang, kira-kira secara hukum delik apa yang bisa digunakan ini? Ya, sebelum saya jawab, Bang, pemirsa Peking, saya sangat bangga sekali sama Bang Julvan Lindan ini. Karena di tahun 95 sampai 99, orang-orang yang kita kagumi itu Pak Petrus Bala Pationa, Pak Petrus Celestinus, lalu ada kader muda pada saat itu yang memperjuangkan satu nasib kaum-kaum yang tertindas, yaitu Bang Julvan Lindan ini. Kayak itu menentang Orde Baru waktu itu. 99, sama 2000, 2001, Bang Julvan ini adalah figur yang saya kagumi, Bang. Kayak itu. Sehingga adalah kebanggaan tersendiri pemirsa Peking bahwa saya bisa duduk bersama Bang Julvan Lindan. Kayak itu. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan pelaporan kami, saya lagi bersama keluarga sedang merayakan Idul Fitri, tiba-tiba Bang Riano selaku koordinator umum Front Kebangsaan menelpon, Bang bisa hadir gak ke sini? Kemana? Sekitaran Jakarta Pusat. Untuk apa? Untuk mengkaji apakah ini termasuk dalam hal menistakan suku, agama, antar golongan, dan lain sebagainya. Saya sampaikan, bisa Bang, seperti itu. Karena ini Bang Riano yang suruh. Terus setelah dikaji, ada tulisan dari relawan Anies yang menyatakan bahwa, di sini bisa saya bacakan biar saya nggak salah. Padahal seluruh isi bumi bersaksi, hanya PDIP dan capresnya yang sekuler, yang sering menista dan menghina Islam. Kita kaji itu. Capresnya adalah Mas Ganjar. Mas Ganjar ini kita kaji sedetil mungkin, sama sekali tidak pernah menghina Islam. Kita cari-cari sampai beberapa jam, 4-5 jam seluruh dokumen. Lalu PD Perjuangan. Tidak ada satupun keputusan PD Perjuangan yang pernah menghina dan merendahkan Islam. Sehingga saya sampaikan kepada tim Bang Riano bersama Bang Yulianto dan sebagainya yang hadir di sana, saya sampaikan bahwa ini adalah masuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Nah, seperti itu. Karena isinya itu menghinakan PD Perjuangan dan Mas Ganjar. Lalu ditanyakan bagaimana kalau Mas Ganjar yang dihinakan, kan harusnya Mas Ganjar yang melaporkan. Ya saya sampaikan, ya kalau 28 ayat 2 itu tidak perlu Mas Ganjar. Terus kalau itu kan harus PD Perjuangan yang melaporkan. Ya beberapa anggota Front Kebangsaan adalah anggota PD Perjuangan yang semuanya anggota PD Perjuangan yang saya tanyakan itu melaksanakan sholat 5 waktu yang muslim, atau berpuasa di bulan Ramadan, menuntut ilmu, kemarin bayar zakat fitrah semua, pergi haji.
Istri saya kebetulan anggota PD Perjuangan juga. Beliau pergi haji, saya juga baru selesai umroh. Seperti itu. Teman-teman yang PD Perjuangan yang Muslim juga melaksanakan umroh. Seperti itu. Melaksanakan rodo, sa'i. Sama sekali tidak pernah merendahkan umat Islam dalam keputusan-keputusannya. Sehingga saya sampaikan PD Perjuangan tidak pernah merendahkan Islam ataupun umat Islam. Sehingga apa? Ini masuk pelanggaran dalam 28 ayat 2. Seperti itu. Nah, yang isinya saya bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi negara ini melarang orang untuk menyebarkan kebencian. Negara ini melarang, apalagi kebenciannya itu disebarkan orang per orang ataupun antar suku, antar agama, antar kelompok. Itu negara melarang. Kenapa melarang? Karena hari ini bangsa Indonesia hanya bisa bertahan utuh di pasal 28 ayat 2 ini, Bang. Kayak itu. Jadi sebelum terjadi negara kan ada yang namanya bangsa. Bangsa itu terdiri dari suku, antar golongan, agama, dan ras. Kalau ini sudah dinistai, maka bangsa ini akan terpecah belah. Oleh karenanya, si penulis ini telah melakukan pelanggaran terhadap golongan-golongan di Republik ini. Dalam hal ini dia telah menistakan PD Perjuangan dan telah menistakan Mas Ganjar. Untuk itu kami selaku Front Kebangsaan membela. Akhirnya Mas Riano dan tim memutuskan saya menjadi kuasa hukum dan sekaligus pelapor. Tapi sudah dilaporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Itu perjalanannya panjang juga sampai 2 hari. Kita gelar perkara dengan polisi di Polda. Ini namanya saya tutup ya Bang ya. Namanya saya tutup. Ini ya pemirsa. Bukti lapor. Unpacking bukti lapor kita dari tim relawan Anies sudah memulai tentang narasi-narasi kebencian yang seharusnya kita jaga secara harmonis agar tidak melakukan hal tersebut. 28 ayat 2 ini menurut Profesor Henry Subiakto zaman 2 tahun yang lalu juga minta dipertahankan karena bangsa ini hanya bisa bertahan kalau antar suku tidak saling menjelekan, antar golongan tidak saling menjelekan, antar ras tidak saling menjelekan, maka bangsa ini akan bertahan menurut Profesor Henry waktu itu menjadi staf khusus. Nah, sehingga kalau ada yang menjelekan oknum-oknum yang kayak gini ya sudah hukumnya adalah ya kita masuk ke jalur hukum, di penjara lah buru-buru seperti itu. Karena saya khawatir di kemudian hari, di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember akan semakin tinggi konstelasi politik, akan semakin parah penistaan-penistaan terhadap antar golongan ataupun antar agama ini. Sehingga hal ini kita lakukan adalah untuk mengantisipasi mengantisipasi benturan antar golongan, antar agama dan sebagainya tidak terjadi pada saat pesta demokrasi terjadi Tapi ini pesta demokrasi ini. Polisi, apa Anda yakin nih polisi akan memproses ini? 2 hari 2 malam Bang Riano ini datang ke Polda Metro Jaya hanya untuk gelar perkara, mengkaji ini yang akhirnya diterima semua unsurnya. Kayak gitu, mulai dari legal standing, unsurnya barang siapa, sampai harus ada kelengkapan dan lain sebagainya. Di hari kedua lah baru kita diterima yang seperti ini. Sehingga apakah polisi akan menindaklanjuti? Baru tadi saya bangun tidur di telepon untuk pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi 2 orang, tapi saya sampaikan ini semua tergantung dari quorum mengenai koordinator umum nih Bang Riano. Jam berapa kita akan hadir seperti itu Bang. Jadi apakah ditindaklanjuti? Sudah pasti polisi berikat baik untuk menindaklanjuti ini, karena di situ beliau menyampaikan akan menjaga kondusivitas tentang demokrasi dan pesta demokrasi di tahun 2024. Orang-orang yang semacam ini harus segera dikasih hukuman lah seperti itu, agar semua di tahun 2024 nanti sangat soft pesta demokrasi ini. Ya supaya pemilu kita tidak tambah kacau ya. Tidak tambah kacau. Nah, jadi bagaimanapun kan pemilu dengan masing-masing relawan yang ada itu kan pasti akan melakukan saling dukung-mendukung di antara capresnya dan cawapresnya, tetapi kita mengharapkan tidak terjadi hal-hal seperti apa yang sekarang sudah dilaporkan ke Polda ya. Betul. Nah, saya ke Bung Riano barangkali, Bung. Apa sih tujuannya ya dari orang
yang disebut tadi ada anggota relawannya Anies menghadap-hadapkan antara persoalan ini calon HMI, ini calon GMNI gitu kan? Iya, betul. Dan yang ini yang seolah-olah ini Muslim, ini sekuler kan gitu. Iya. Nah ini kira-kira Jadi, apa motivasinya nih? Tulisannya itu dia mengatakan alumni HMI versus alumni GMNI. Ya, Anies itu kan alumni HMI, kayak Pak Julpan, ya kan. ya, Ganjar adalah alumni GMNI. Kemudian dia bilang ini pertarungan yang baik dan yang jahat, yang hak dan yang batil. yang baik itu siapa? Maksud dia Pak Anies Baswedan yang baik, Yang jahat Ganjar. yang jahat Ganjar, Pak Anies Baswedan yang hak, yang batil Ganjar. Dan ini saya kemarin dengar teman-teman kelompok Cipayung, karena saya juga pengurus kelompok Cipayung bersama Iya. teman-teman itu pertemuan lah di satu tempat di Raden Saleh, dan mereka juga merasa terusik karena kita perlu menjaga harmonisasi kelompok Cipayung ini. Kan sejarah kita panjang kan, sejak zaman Orde Baru itu. Ini dianggap mengadu domba sesama kelompok Cipayung seperti itu. Nah, saya mau sampaikan Bang, sebetulnya bukan saya yang berinisiatif melaporkan dia, tetapi ini semua teman-teman Front Kebangsaan. Front Kebangsaan ini kan organ relawan, gabungan dari organ-organ relawan lainnya. Ada 20 lebih organ relawan di situ. Bergabung dalam Front Kebangsaan. Bergabung dalam Front Kebangsaan. Dan teman-teman mempercayakan saya memberikan mandat sebagai koordinator. Dan sebelum Ganjar dicapreskan, Front Kebangsaan ini sudah memberikan pernyataan dukungan kepada PD Perjuangan Ya. lewat Pak Sekjen, Mas Hasto. Nah, saya mau sampaikan bahwa waktu itu kami menyatakan Front Kebangsaan ini akan mendukung penuh PD Perjuangan pada pemilu 2024. Terkait capres, siapapun yang dicapreskan oleh PD Perjuangan, kita akan dukung. Ini Ganjar belum dicapreskan. Jadi kami relawan Ganjar ini tapi tidak mendesak-desak PD Perjuangan, menekan-nekan PD Perjuangan untuk mencapreskan Ganjar. Karena Ganjar ini kan Dan nggak berani juga nekan-nekan ya kan? kader dan milik penuh Nggak PD berani. Perjuangan. Artinya itu otoritas penuh PD Perjuangan, ya kan? Kami memaklumi itu, sehingga kami tidak ada menekan-nekan PD Perjuangan seperti itu. Ini kan banyak biasanya ya euforia demokrasi ini kan relawan Ya. itu berlaku seperti itu. Dalam situasi sekarang kayak kok masih ada orang yang membenturkan persoalan Islam dan nasionalisme kan? Sebenarnya kan ini sudah kita anggap selesai. Yang nasionalis juga Islam, ada Islamnya, ya kan? Yang Islam juga nasionalis, ini kan sebenarnya udah campur baur ini. Kalau ada orang masih mempersoalkan ini, menurut saya ini sangat terkebelakang ya, gitu loh. Gimana? Iya. Bu? Makanya saya bilang dia mungkin kurang literasi ya, atau tidak membaca. Kita tahu bersama lah bahwa Ganjar itu sering diberitakan di TV, di video, dia sholat Jumat, sholat Maghrib. Artinya kesimpulan kita dia orang yang taat beribadah sebagai Islam ya. Ya. Bahkan kakek mertuanya itu pendiri pondok pesantren di Jawa Tengah. Nah, ini pula yang dibilang menistakan Islam, anti-Islam gitu ya kan. PD Perjuangan itu mengadakan lembaga yang namanya Baitul Muslimin. Ya. Itu adalah untuk membangun dan meningkatkan kualitas kegiatan Islam. Di Jakarta umat punya Islam. masjid ya, Masjid At-Taufik namanya ya. Taufik. Nah, bagaimana pula itu berdasarkan apa dia bilang itu menistakan Islam dan anti-Islam. Nah, apakah kita melihat begini? Apa ini sebenarnya ada upaya-upaya ya untuk menghidupkan kembali politik identitas yang sebenarnya kan ini mau kita kubur nih politik identitas ini kan. Ya, Nah, kita- dengan memunculkan lagi isu seperti ini HMI, GMNI, sekuler dan Islam ini kan menghidupkan kembali semangat politik identitas. Iya, kita kan sudah artinya mendapat pelajaran dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, adanya politik identitas, intoleransi, ekstremisme, radikalisme. Ini sangat masif pada pilkada
gubernur DKI ketika 2017, dan ternyata hasilnya kelompok yang menggunakan politik identitas SARA tersebut mempertentangkan itu yang menang. Nah, jangan-jangan ini mau diulang lagi, mau diulangi lagi. Karena gitu. dulu mungkin dengan menggunakan isu atau politik identitas, Anies itu menang di DKI. Ya, Kemudian mungkin sekarang mau digunakan lagi untuk capres pencapresan ini, gunakan lagi isu ini, maksudnya mungkin begitu ya. betul. Padahal Anies sendiri pun mungkin belum tentu setuju. Betul. Makanya tadi benar yang Bung Riano mengatakan tadi, supaya Mas Anies Baswedan itu menertibkan relawan dan anggota-anggotanya supaya jangan sampai muncul ini gerakan-gerakan politik identitas yang justru ada di dalam tubuh relawan ini. Iya. Dan ini mungkin segera diamputasi oleh Pak Anies nih. Harusnya. Ya. Dan begitu juga kalau hal-hal seperti ada di pihak Pak Ganjar misalnya juga harus diamputasi. Supaya kita ini maju ke depan itu, yang kita persoalankan adalah persoalan-persoalan bangsa, ide-ide dan gagasan kan gitu. Betul. Nah, supaya melahirkan pemimpin yang betul-betul kita harapkan. Nah, jadi isu agama ini kan terus terang aja ini kan sangat memojokkan ya, artinya menyerang kan. Ini kan udah melakukan penyerangan gitu. Memang kita tidak bisa sebutkan nama orangnya di sini karena memang kita juga tidak bisa, orang yang praduga tak bersalah itu kan Harus masih kita tetap jaga. harus kita jaga ya. Saya kira itu. Tetapi nanti kalau sudah dilapor polisi, ya ke polisi sudah Tersangka. mengumumkan misalnya, kan pasti nanti wartawan tanya, sebagai apa Anda dipanggil sebagai saksi? Melaporkan si A, si B, si C, itu udah soal lain kan. Nah, ini kan prosesnya belum ya. Baru ngirim surat. Enggak, melaporkan dan laporannya sudah diterima. Unsurnya menurut gelar perkara kecil kemarin itu sudah terpenuhi, sehingga nanti akan dilengkapi dengan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi ahli pidana dan ahli bahasa. Nah, kalau itu sudah selesai, baru bisa ditetapkan. Iya, jadi sekarang dalam tahapan pemeriksaan saksi. Jadi apa upaya yang dilakukan oleh Front Kebangsaan ya untuk mencegah ada politik-politik kotor atau politik-politik hitam? Ya, ini salah satunya, Bang Julpan. Sebelum kita melaporkan yang bersangkutan itu kita kan melakukan rapat. Seluruh organ-organ relawan yang tergabung di Front Kebangsaan. Ini justru adalah saran dari teman-teman gemes melihat kayak gini. Kita ini kan berkeinginan agar pemilu 2024 ini berlangsung damai, sejuk, aman. Ya kan, kita keluarga besar lah seluruhnya ini. Kita kompetisi dengan riang gembira. Ini kan rutinitas 5 tahunan. Nggak perlu terlalu istimewa lah, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Ini kan akan sangat rugi bangsa ini kalau sampai itu terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini kami merasa menjadi ancaman bahwa pemilu damai itu akan ternodai lagi. Maka itu teman-teman mengusulkan ya segera laporkan aja supaya ini menjadi peringatan juga bagi kelompok-kelompok yang lain agar lain kesempatan tidak melakukan ini, baik menyerang Ganjar atau menyerang Pak Anies Baswedan. Tidak boleh. Kita harus sportif lah berkompetisi ini kan. Ya. Gitu. Terus Bung Riano atau Bung Mas Bambang ya, harapan dari pihak relawan dan ya tentu pengacara sendiri sebagai penguasa, yang diberi kuasa ya, apa sih harapannya yang perlu dilakukan oleh pihak Polri ya dalam hal ini gitu, supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi? Ya, tetap Polri harus tetap independen dan objektif. Yang jelas untuk perkara ini tadi sekalian menjawab yang terlewati tadi terkait dengan hak jawab. Hak jawab bisa aja kita menjawab di media-media yang mereka sampaikan. Tapi setelah diperiksa ini kan kami udah bersurat ke Dewan Pers. Apakah media-media itu bodong atau tidak? Kalau media-media itu bodong juga itu menjadi
masalah tersendiri buat media yang menyebarkan. Seperti itu. Nah, kita udah masukkan surat ke Dewan Pers, mudah-mudahan besok sampai. Lalu terkait dengan harapan Polri dalam dalam menghadapi pesta demokrasi ini, tetap Polri itu harus independen dan objektif, karena kita sepakat bahwa orang-orang yang menyebarkan permusuhan serta kebencian itu tetap harus dikasih punishment kayak gitu. Agar apa? Agar pesta demokrasi ini tidak ternodai oleh orang-orang yang hobi menyebarkan permusuhan dan kebencian. Itu aja. Jadi murni demokrasinya nanti yang keluar, murni dan konsekuen. Dan saya bangga sekali di tahun-tahun 95 sampai 99 Bang Julvan itu menghadapi Orde Baru itu sampai jadi caleg dan jadi DPR RI. Seperti itulah perjuangan kami hari ini, harapannya seperti itu. Bang Julvan zaman itu berhasil, mudah-mudahan zaman sekarang kami kawal tentang politik identitas ini mudah-mudahan juga berhasil. Mohon doanya, Bang. Insya Allah. Ya, insya Allah. Untuk kebaikan semua ya. Jadi kita agak miris dengan kata-kata ya, alumni HMI versus alumni GMNI. Padahal kita damai-damai aja di kelompok Cipayung tuh. Ya, saya HMI, Riano GMNI kan nggak ada masalah kan. Yang baik versus yang jahat, ya kan. Yang hak versus yang batil. Jadi Ya, saya setuju itu provokatif sekali ya. Iya. Iya. Saya setuju disebutkan alumni HMI yang baik. Banyak sekali yang baik kan, terutama Bang Julvan, ya kan. Tapi kok bilang kita ini yang batil gitu. Dan saya kira ya, ketika tulisan itu kan beredar juga di grup-grup WA ya. Betul. Di grup WA alumni HMI, di grup yang saya ada di dalam situ. Dan dari kawan-kawan alumni HMI itu agak miris tuh mendapatkan stem seperti itu, ya, karena ya terus terang aja, GMNI ada yang baik, ada juga yang tidak baik, HMI ada yang baik, ada juga yang tidak baik, kan kita udah terbuka sekarang kan, banyak kasus, ada alumni HMI yang kena kasus hukum, GMNI juga ada, kan gitu, ada yang HMI yang luar biasa, kan gitu, baiknya kan gitu, kemudian GMNI juga seperti itu, jadi dikotomi atau upaya-upaya mengadu domba seperti ini memang tidak sehat, gitu ya, Bung Riano Itu ya. kan kita ada pengurus kelompok Cipayung bersama-sama. Bahkan dulu kita ada badan kontak alumni HMI dan alumni GMNI itu. Ini upayanya adalah untuk menjaga harmonisasi selama sesama aktivis organisasi ekstra kampus. Tapi ini bernada bagi teman-teman ini kok ngadu domba seperti ini gitu. Jangan-jangan mereka juga akan menyikapi persoalan ini karena mereka sudah beberapa kali pertemuan kelompok Cipayung. Ya, sebenarnya kan upaya kita segera melakukan dialog ini ya untuk mencegah ini tidak meluas. Betul. Karena kita khawatir sekali bahwa nanti kalau semakin tercipta polarisasi di antara alumni GMNI dan alumni HMI itu rugi sekali. Betul. Sama-sama nasionalis, ya kan, sama-sama religius, apanya yang mau dipertentangkan. Nah, jadi memang sekali lagi saya kira memang Pak Anies ya sebagai, karena orang ini kan mengaku relawannya Pak Anies ya, jadi ya dia harus tertibkan ini gitu loh, supaya tidak terulang lagi hal seperti ini. Saya kira demikian ya, kita dialog kita ini walaupun singkat, tapi kita substansinya saya kira sudah jelas buat masyarakat memahami persoalan yang sesungguhnya itu apa. Selanjutnya tentu kita akan nanti menunggu ya perkembangan dari hasil proses di Polri. Ya. Nah mungkin itu nanti pasti akan berkembang luas. Begitu kita akan lihatlah ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan semuanya berjalannya Lancar, dengan baik, ya dengan baik. Saya kira gitu ya, Bung Riano, Mas Bambang ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah datang ke Unpacking. Siap kebanggaanku. Zaman 99, 98. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.